Harusnya langsung disingkirkan aja oknum-oknum ini. Dibuang. Jadi mau gimana lagi, oknum lagi berpengaruh besar. Waduh, iya. Nah, minum lu mana? Hanya. Masa nggak ada minum lo? Coba ambil dulu, lu ngobrol-ngobrol nggak minum seret banget. Kekar nih. Kekar nih. Mau nyaingin Deddy Corbuzier gue. Oh. Iya, berawal dari buat podcast juga. Iya. Langkah awal yang sangat baik. Pas kan? Podcast udah. Nah, Pinter ya dikit-dikit lah. Tinggal kekernya aja kan. sama ini kan. Udah mulai pakai baju-baju yang begini kan? Iya. Tinggal satu aja yang belum. Sulap belum. Botak. Kok ke situ? Bang. Kamu udah denger belum sih? Apa tuh? Ya gua beberapa hari ini sempet scroll sih bahwa banyak yang udah mulai nggak percaya dengan polisi gitu loh. Sampai gue mati nggak bisa scroll. Wih. Nih gue pinjemin. Gue sih belum denger ya, tapi udah lihat. Ya. Iya, gara-gara beberapa kasus di belakangan ini, kayak sebelumnya kasus VS kan. Terus kemarin tragedi perihal Kanjuruhan itu. Jadi banyak yang bilang ya nggak serius gitu loh dalam menghadapin masalah ketika masalah datang, terus sampai sekarang aja belum ketahuan kan. Malah ngebela diri segala macam. Tapi nggak mungkin dong bahwa di semua aparat kepolisian itu nggak semuanya buruk kan. Oknum sebutannya. Beberapa. Cuman beberapa polisi sih. Tapi menurut kamu gimana sih perihal polisi deh? Polisi untuk saat ini sih, kalau dengar yang namanya polisi itu sih, stereotip gue kayaknya masih sama sih sama masyarakat Indonesia. Kayak ya dengar nama polisi itu ya gitu udah kayak ya polisi mah paling ge nilang nyari duit gitu. Gitu Iya sih, aja. itu Hijau-hijau. tapi itu nggak bisa dipungkiri nggak sih? Dari asumsi yang kayak gitu tuh kita jadi ketika bawa motor ngeng kan, Ngeliat hijau laler nih hijau ya kan. apa nih ya kan, kok rame Pohon pisang. oh ya kok rame, akhirnya buru-buru untuk ngindar gitu. Terbalik. Taunya acara NU. Waduh. Hijau-hijau kan. Hijau-hijau aja. Beda sih. Tapi gua Pokoknya kalau dari jauh udah hijau terang, hijau stabilo tuh udah nih positif. Stabilo gue di kaca helm ini mas. Pas dideketin ternyata tukang parkir. Wah. tapi kalau kita nggak salah, kayak misalnya kita bawa motor pakai helm, ada spion, terus sama lampu ada, SIM ada, nggak perlu khawatir kan? Iya. Itu kan. Ya cuman kalau kitanya lengkap gitu, gue lewat depan polisi ngeliat muka polisinya kecewa sih. Oh gitu. Iya. Oh. Anjing, gue mau nilang malah lengkap lagi. Aduh. Tapi kita punya hak loh. Maksud gua ketika kita lengkap, tahu-tahu ada kayak gitu, ada hak kita untuk nanya, ada surat perintah dan sebagainya nggak sih? Tuh. Berhak sih harusnya berhak dan berani harusnya kita. Tapi karena stereotip dari awalnya udah kayak gitu kan, kayak masyarakat kita tuh takut sama polisi. Iya, maksud gua siapa lu yang buat kayak gitu tuh? Iya. Harusnya biasa aja dong. Ya itulah masyarakat kita kurang berani untuk berbicara. Oh. Gitu. Menurut gua faktor dari Susah. didikan orang tua juga berpengaruh sedikit sih di situ. Kayak kalau lagi kecil kan, kalau anaknya main kelamaan gitu, ditangkap polisi. Ya, itu Ya, betul. iya kan, itu bakal ketanam di kepalanya sampai Jadi gede. dalam pikiran anak-anak itu polisi ya negatif. Oh. Karena ya itu Padahal yang seharusnya dikenalin tuh polisi itu ya aparat. Polisi itu aparat, jadi emang mengayomi, emang tugasnya dia kalau nerima aduan dari kita, terus nerima komentar kritik dari kita tuh emang tugasnya dia harusnya. Tapi ada juga lah beberapa ini, maksud gua
tugas dia emang mengayomi, tapi ada beberapa oknum yang kadang suka buat citra polisi itu jadi jelek gitu. Iya, kadang nggak jelas Disayangkan atau banget. marah-marah kan. Yaps. Ya contohnya kayak kasus FS kemarin kan bikin jelek banget Iya, apalagi citra dengan polisi. dengan posisi berbintang gitu loh. Iya. Kayaknya sangat disayangkan banget gitu bagi orang-orang, jangankan inilah ya, bagi orang yang baru bergabung jadi polisi aja bisa kena imbasnya loh. Kayak baru Bintara dan sebagainya. Jadi nggak enak kan kalau kita gabung polisi, tiba-tiba kawan kita nanyain, lu nanti nembak kawan lu nggak? Waduh. Ya. Bercandanya udah beda. Ya tapi cepu nggak sih kayak gitu? Gue juga ngerasain sih kemarin gitu, yang adalah tante gue gitu ngedukung banget anaknya buat jadi polisi, Ah, sampai udah mau nyedain dana buat bayar asramanya. oh asrama. Iya, Biar sewa asrama. Nah, buat nanti di tesnya mungkin keperluan tes. Dia jadi takut kemarin mau masukin anaknya ke Akpol gitu, jadi ragu-ragu gara-gara ya Kasus itu. kemarin. Trustnya udah turun banget lah kemarin. Sangat disayangkan menurut gua. Hmm. Yang harusnya citranya baik gitu karena beberapa oknum jadi kayak gitu jelek banget namanya. Harusnya yang seharusnya normal terjadi itu kan polisi itu bersahabat dengan masyarakat harusnya kan. Ini sekarang malah jadi musuh masyarakat gitu. Cuman gara-gara kelakuan beberapa oknum. Ya itulah. Harusnya langsung disingkirkan aja oknum-oknum ini. Dibuang. Jadi mau gimana lagi oknum lagi berpengaruh besar. Waduh, iya benar. Tapi enggak ini kan, enggak memungkiri bukan cuma di kepolisian kan. Ada bahkan instansi lain juga ada beberapa oknum yang bermain dah. Ya. Tapi oknum sejenis gitu tuh emang gua akuin oknum sejenis itu tuh beberapanya emang punya prestasi di situ gitu loh. Emang gimana ya? Emang pikiran dia tuh udah lebih lanjut untuk hal itu. Gimana tapi, tuh? Tapi maksud gua kayak di bidang politik gitu kan. Misalnya di bidang politik si oknum ini dia emang udah pakar di situ. Emang udah master di situ, tapi karena beberapa kepribadian dan pemikiran yang negatif tuh bisa kayak kesalahan gitu. dia pribadi dia juga sih ya. Hampir makin. Oh iya siap. Tapi kadang ya ini juga sih nggak selalu dari kesalahan pribadi dia, kadang emang dari lingkungannya. Iya. Tapi gua ini sih kalau kayak gitu kayaknya rata-rata oknum yang terjadi mungkin di kepolisian atau bahkan di luar itu ya, itu tuh bukan karena diri pribadi sih, lebih kayak karena bisikan gak sih, lingkungan yang buat mereka jadi kayak gitu. Itu kayaknya bahayanya dari budaya kita itu. Budaya kita yang buruk, bukan. Budaya kita kan masih banyak yang baik sih. Tapi gue kemarin ngeliat ininya Arema, siapa sih ibaratnya petinggi lah, dia berbicara di depan kamera, di depan ini siap untuk bertanggung jawab, walaupun pertanggungjawaban itu nggak bisa ngebayar semuanya, maksudnya nggak bisa ngebayar yang mati dan sebagainya, tapi dia siap. Seenggaknya dia udah mau bertanggung jawab. Iya. Itu aja udah ada respect sih, udah patut diacungi jempol lah. Entah Ya, itu berarti dia mau bertanggung jawab semampu dia kan. Ya gue harap sih itu direalisasiin ya, bukan cuman omongan depan kamera aja. Karena kan banyak sih beberapa yang sebelumnya yang juga kayak gitu, gue siap tanggung jawab ini, tapi ya ujungnya malah kasus lagi. Lesti sama Rizky Bilar Apa tuh? Udah ada kemajuan apa nih? bukan kemajuan ya, kayaknya sih kontroversi di orang itu gimana ya, menimbulkan banyak pendapat yang berbeda. Ada yang bilang itu pembohongan publik. Terus beberapa artikel bahkan udah nulisin kalau mereka itu damai. Jadi sebenarnya
dari beberapa artikel atau bahkan beberapa berita itu belum tentu bisa kita percaya kan? Iya. Karena bertentangan itu kan. Tapi gue nggak bisa bilang itu gimmick sih buat Lesti. Iya. Buat Lesti sama Bilar itu gue nggak bisa bilang itu gimmick karena salah satu public figure terkenal kita juga udah ngunjungin Lesti kan. Iya, Deddy Deddy Corbuzier Corbuzier sampai udah mastiin keadaannya emang bener kayak gitu. Jadi berat juga kalau itu kalau dibilang gimmick. iya sampai orang sampai nantangin tuh Deddy, nantangin Bilar. Yang paling anjingnya lagi komentar netizen. Iya, apa tuh? Bagaimana tanggapan Lesti? Kan dia lagi terbujur sakit, kenapa dimintain tanggapan? Kalau gue lihat komen itu sih gue bales sih komennya. Lu nggak lihat Lesti lagi offline gitu? Wow, lagi offline. Iya. Tapi nggak ini ya kan, maksud gua hal-hal yang gitu bikin rumah rame nggak sih? Entah itu yang nonton emak kita ya kan, atau yang lain. Nah itu untungnya emak gue nggak tertarik sama berita yang kayak gitu. Nah ini baru nih gue kaget nih ngedenger emak yang nggak tertarik ya, emak nggak tertarik sama berita yang kayak gitu. Enggak, emak gue. Terus tertariknya sama berita apa malu? Emak gue nggak ngurusin kalau kayak gitu. Kalau naik BBM semangat dia. Gila. Kalau naik BBM semangat dia ngeritiknya. Apalah pemerintah ini. Padahal mah yang naikin kan bukan pemerintah sih. Lu emak lu itu salah satu ini ya, apa? Mahasiswa 98 jadi. Iya kan? Ya kan? Enggak bisa bener pokoknya ngeliat ini. Kaget juga gue kalau sampai ngedenger emak lu enggak ini. Tuh, sampai mama komplek gue buat perkumpulan tuh. Aliansi. Buat nyerang. Anjir, Nyerang Bilar. Jangan-jangan dia orang nyewa hacker lagi kan? Saking udah ngefansnya loh. Biarkah jadi budaknya mama nih. Mau ngerekrut Bjorka. Tapi gue mau jujur sih, sebenarnya gue Bjorka. Wah, jadi ini. Ya kita diem-diem aja sih ya. Kalau emang lu Bjorka kita kan diem-diem aja. Iya, Yang lain juga buat yang diem-diem nonton aja. juga jangan ngomong-ngomong kalau gue ini Bjorka. Biji Orka ya kan. Bjorka. Bjorka. Tapi gue Bjorkanya nggak pakai A ujungnya. Pakai Bjork 4. Oh. Bjork 4. Oh iya, Bjork Bjork 4. Iya. Ada. Tapi saya ingat ya nggak baik sih ada KDRT itu ya sebenarnya nggak baik, cuma gimana gitu rata-rata lu jarang lu gua ngeliat nggak memungkiri, maksud gua jarang gua ngeliat artis yang langgeng, tapi ada, maksud gua ada yang langgeng cuma jarang aja gitu, entah kenapa gitu. Entah tahu-tahu headline berita cerai. Yaps gitu. Kawin cerai gitu kan. Tapi gimana ya? Kayaknya lebih baik gitu dah gue dengar beritanya. Tahu-tahu cerai daripada kita tahu dulu masalahnya apa. Oh iya, jadi Ya ribet kan? ya. Itu kan masalah pribadi sih. Gua tuh orangnya orang yang nggak kepo sama masalah pribadi orang. Lu mau ngapain tah. Mau di depan gua atau lu ngapain? Bodo amat kalau gua. Ngapain tuh? Jadi kalau emang headline beritanya si A sama si B cerai, oh cerai, ya udah, Cukup tahu aja. cukup tahu aja. CTA. Iya, dikit-dikit. SK. Sebut kampang. Aduh. Nih. Ya pokoknya sekarang dikit-dikit berita di itu di TV, entah itu di TikTok ya, dikit-dikit ngelaporin. Padahal yang kita tahu negara kita itu demokrasi, kenapa berbeda pendapat itu jadi masalah gitu kan. Soalnya yang terakhir gue lihat kemarin pelaporan salah satu komika yang sedang stand up komedi loh. Oh iya tuh. yang kliennya minta dikritik gitu ya. Tapi pas dikritik malah Baper. baper dia. Itu kata gua, kok sekarang ini apa-apa pelaporan gitu loh. Maksud gua hal-hal yang kayak gitu kan, iya dia lagi komik loh, namanya Forumnya komika juga kan. forum komik gitu. Lagi gua bercanda dia itu, sekalipun
lu nganggapnya serius sih, berarti kan masalahnya bukan di komikanya kan. Mungkin dia mengkhawatirkan audiennya. Takutnya yang nonton pemikirannya nggak lagi bercanda. Iya, pada Takutnya serius. Pemikirannya pas dia bawain konten komedi, oh iya ya ternyata emang kayak gitu ya. Takutnya orang-orang audien itu mikirnya kayak gitu. Mungkin kliennya yang minta itu ya takutnya itu. Tapi ini sih gue denger juga si yang laporinnya ini dimarahin sama jagoan gua, Siapa tuh? Fahri Hamzah. Wah, Kan dia juga ada di situ. Fahri Hamzah. gila. Dimarahin katanya gara-gara hal yang kayak gitu, baper amat gitu loh. Soalnya di zamannya, lu pernah zamannya Fahri Hamzah jadi anggota DPR, dia malah ngadain acara komika, lomba stand up untuk mengkritik DPR. Dan itu seru loh. Seru kan? Maksud gua yang waktu kalau nggak salah yang menang yang anak STM itu. Ya, Siapa namanya? maksud gua kan kalau hal kayak gitu difasilitasi jadi manfaat nggak sih? Iya. Malah kalau difasilitasi DPR juga malah bisa ngontrol kan. Iya, jadi tahu oh ternyata lu ngeritiknya gini, jadi tahu aja gitu Jadi kan. tahu apa kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak disadari. Iya. Tahu juga apa yang lagi diperluin masyarakat gitu. Yang nggak gitu juga. Oh, enggak, kita nggak perlu kentut lo, enggak. Jangan sementang kita orang ini masyarakat lo kentut. Itu maksud gua kalau difasilitasi kan manfaatnya itu luas gitu. Yang pertama anak yang menang bisa mengembangkan lagi. Yang kedua dia bisa ekonomi dia jalan kan dengan hadiah yang dikasih kan. Banyak gitu manfaatnya. Kayaknya kalau semua pengkritik itu difasilitasi baik. Masyarakat juga lebih suaranya lebih Iya. Aspirasi lebih nyampe. Tapi yang gua heranin sampai sekarang itu kan udah sering sih apa aparat-aparat kita dikritik gitu. Apa dewan-dewan kita dikritik. Pokoknya lembaga eksekutif, legislatif Iya. itu udah sering dikritik kan. Ada beberapa kritik yang emang benar. Yang menurut nalar manusia juga di orang itu juga sadar sih pasti itu benar. Tapi kenapa masih nggak diakui gitu? Oh. Masih nggak ngaku kalau ya ini iya emang salah, nanti diperbaikan enak. Iya, kita juga lebih legowo ya nerimanya, enggak sih? Tapi ya Karena sih, kan- ini enggak sih tabiat manusia enggak sih? Rata-rata manusia nggak pernah mau untuk ngakuin kesalahan yang udah dia buat. Iya sih. Sebenarnya kan baiknya dia ngakuin, minta maaf, Terus jangan diulangi. iya. Walaupun suatu saat entah itu diulangin atau enggak, yang jelas untuk saat itu dia minta maaf dan mengakui kesalahannya Dan gitu. berusaha lebih baik gitu. Padahal judulnya aja udah Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dewan Harusnya mewakili mewakili aspirasi dari rakyat harusnya. Aspirasi dari rakyat itu disampaikan. Ya harusnya kalau dikritik ya emang harusnya itu wadah kritik sih. Iya. Emang itu harusnya jadi wadah kritik untuk rakyat. Sekarang udah ini deh. Kita mau demo oh iya. Iya. Enggak amatir ngerokok ya. tutor deh. Batuk gua anjing. Ya harusnya kan mewakili kan. Ya kan, menjadi tempat untuk aspirasi rakyat. Sekarang ketika rakyat mau beraspirasi malah dibungkam. Udah bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi kan. Dewan Pembungkam Rakyat. Masuk. Yoi. Tukang bakso nggak bisa lewat kan ya? Enggak sih ini aman. Aman. Takut aja dari sini keluar tukang bakso. Tukang bakso. Bawa hati lagi. Aman di sini. Dewan Perwakilan. Tapi masuk lah. Sama-sama DPR kan disingkatnya. Iya, tapi nggak tahu tuh dewan yang mana. Yang jelas ada aja Dewan Pembungkam Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mah beda, chill gitu. Iya, itu mah wah. Brother. Bagus itu Iya. udah bagus banget. Bullshit. Udah bagus banget lah. Iya. Gila. Iya.